Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelumnya kita telah belajar mengenai bahan makanan yang terdapat pada makanan yang kita makan. Nah, sekarang kita akan masuk ke organ-organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang kita makan selama ini. Yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan meresap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut, yaitu yang pertama proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis itu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi itu melibatkan enzim pencernaan. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada ingesti, yaitu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Mastikasi, proses pengunyahan makanan oleh gigi. Deglutisi, yaitu proses penelanan makanan di kerongkongan. Yang keempat ada digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang terdapat di lambung. Yang kelima ada absorpsi, yaitu proses penyerapan kembali bahan-bahan makanan yang masih diperlukan oleh tubuh yang terjadi di usus halus. Yang keenam ada defekasi, yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Selanjutnya kita akan bahas organ pencernaan yang paling atas. Yang pertama kali makanan masuk ke dalam tubuh kita, yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau glandula saliva. Mulut merupakan organ pencernaan yang ada dua proses, yaitu proses kimiawi dan mekanik. Untuk proses mekaniknya yang terlibat adalah gigi, dan untuk proses kimiawinya yaitu adalah lidah, karena di lidah mengandung enzim petialin yang akan mengubah amilum. Selanjutnya ada gigi. Gigi berfungsi melakukan pencernaan mekanik, yaitu merobek, memotong, dan menggiling makanan sehingga berubah bentuknya dari besar menjadi kecil, panjang menjadi pendek, dan kasar menjadi halus. Berikut ini adalah rumus-rumus gigi. Jadi di sini kita lihat ada bagian A ini adalah gigi seri. Gigi seri nama biologinya adalah incisivus. Bagian B ada gigi taring. Nama biologinya adalah caninus. Bagian C ada gigi geraham depan. Nama biologinya adalah premolar. Sedangkan bagian D itu ada gigi geraham belakang atau molare. Nama biologinya. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi di sini ada simbol A, B, C, D. Nah, ini tuh udah ada bagian-bagiannya. Bagian B ini adalah tadi caninus, bagian A ini adalah incisivus, bagian C adalah premolar, bagian D adalah molar. Nah, ini berikut adalah rumus giginya. Rumus gigi sulung atau gigi susu ini biasanya terjadi pada anak-anak. Ini gigi yang ada di anak-anak, jadi gigi yang masih bisa dicabut dan bisa tumbuh kembali. Nah, ini rumusnya itu ada atas bawah, kanan kiri ya. Jadi ini atas bawah, ini kanan sama kiri. Nah, kita lihat dari bagian kiri dulu. Nah, bagian kiri ini ada I2C1 P2M0. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah I ini untuk incisivus, C ini untuk caninus, P ini untuk premolar, M ini untuk molare. Nah, jumlahnya adalah untuk yang bagian kiri, incisivusnya jumlahnya ada 2. Dan caninusnya ada 1, premolarnya ada 2, terus molarenya ada 0. Karena pada anak-anak tidak tumbuh gigi geraham belakang
belum tumbuh gigi geraham belakang, akan tumbuh ketika sudah dewasa. Nah, bagian kanannya juga sama jumlahnya dan letaknya. Jadi letak yang paling depan itu adalah incisivus, caninus, premolar, dan molar. Dan bagian bawahnya juga sama, bagian bawah kanan dan kiri itu jumlahnya sama dan letaknya sama. Dan sekarang kita akan ke rumus gigi yang gigi tetap. Kita lihat di sini, ini bagian kiri, ini bagian kanan. Ini atas, ini atas, ini bawah, ini atas, ini bawah. Kita lihat dari bagian yang depan, bagian kiri di depan itu ada incisivus, jumlahnya ada 2, caninus jumlahnya ada 1, premolare itu jumlahnya ada 2, molare ada 3. Nah, bedanya apa dengan gigi seri dan gigi permanen dan gigi sulung? Itu gigi permanen sudah tumbuh geraham belakang. Nah, geraham belakang jumlahnya ada 3. Sedangkan di gigi anak-anak, gigi geraham belakangnya belum tumbuh sehingga gigi geraham belakangnya jumlahnya 0. Ini kanan kiri ini jumlahnya sama, atas bawah juga jumlahnya sama. Sampai sini paham ya? Jadi ketika kita nanti ada soal ulangan, berapa jumlah gigi geraham belakang pada orang dewasa? Jawabannya adalah 12. Jawabannya adalah 12 gigi geraham belakang pada orang dewasa, atas kiri kanan, atas bawah ya. Jadi dijumlahin tuh. Nah, terus kalau misalnya ditanya ada berapa jumlah gigi geraham belakang pada anak-anak, jawabannya 0. Karena pada anak-anak gigi geraham belakangnya belum tumbuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lidah. Lidah tersusun atas otot-otot lurik yang mengandung lekukan-lekukan yang disebut papil. Dalam papil terdapat sel-sel pengecap yang berfungsi sensoris untuk merasakan makanan, sehingga lidah berfungsi sebagai satu indera pengecap atau merasakan cita rasa makanan. Fungsi lidah dalam sistem pencernaan makanan adalah membolak-balikkan makanan dan membentuknya menjadi gumpalan yang disebut bolus. Dengan gerakan peristaltik, yaitu bagian pangkalnya terangkat ke atas dan bagian ujungnya menekan bolus akan terdorong ke belakang. Jadi ketika kita mengunyah makanan, maka makanan itu akan membentuk bolus yang nantinya akan masuk ke dalam kerongkongan kita dan nantinya akan masuk ke dalam lambung. Itu dengan gerakan peristaltik yang ada di kerongkongan kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot polos yang bekerja secara bergantian meremas dan mendorong yang disebut gerakan peristaltik. Jadi kalau ditanya bagaimana cara gerakan peristaltik, jawabannya adalah dengan cara meremas dan mendorong makanan. Terus kerongkong itu disusun oleh jaringan tulang rawan. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tulang. Tulang itu kan dibedakan menjadi 2 berdasarkan bentuknya dan berdasarkan penyusunnya. Nah, berdasarkan penyusunnya itu kan ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Nah, sedangkan kerongkongan ini atau esofagus, dia tersusun oleh jaringan tulang rawan. Seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Ini lobus masuk ke dalam kerongkongan dengan bantuan gerakan peristaltik, yaitu meremas dan mendorong. Ini yang terlibat adalah otot lurik dan otot polos. Berarti kalau otot lurik itu buat berkontraksi dan otot polos buat berrelaksasi gitu. Nah, lambung atau perut besar berbentuk kantong terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia, fundus, vilorus. Nah, lambung berfungsi mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi bubur kim. Selanjutnya adalah fungsi lambung. Fungsi lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Yang kedua, pada dinding lambung terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Nah, getah lambung ini dibedakan menjadi 2. Ada selaput lendir lambung dan kelenjar. Jadi yang menghasilkan selaput lendir lambung itu berfungsi untuk melapisi dinding mukosa lambung. Yang kedua,
dalam bentuk kelenjar, itu dia menghasilkan enzim pepsin, HCl, dan enzim renin. Nah, enzim pepsin fungsinya buat apa? Enzim pepsin fungsinya untuk mengaktifkan pepsin menjadi pepsinogen yang berfungsi untuk memecah protein. Sedangkan HCl itu adalah asam klorida. Jadi di lambung itu ada asam klorida yang berfungsi untuk melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya ada renin. Renin itu untuk mencerna protein khususnya yang ada dalam susu. Jadi lambung ini adalah proses pencernaannya kimiawi karena dia menggunakan enzim. Kalau di kerongkongan itu proses pencernaannya mekanik karena dia menggunakan gerakan peristaltik. Nah, ini bagian-bagian lambung. Yang pertama ada kardia. Kardia ini adalah bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan. Mana kerongkongannya? Ini kerongkongannya. Ini kardianya. Seperti itu. Nah, selanjutnya fundus. Fundus adalah bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos yang tersusun melingkar membentuk lekukan-lekukan. Nah, ini fundus. Selanjutnya adalah pilorus. Pilorus bagian-bagian lambung yang dekat dengan usus halus dan terdapat klep yang disebut klep pilori yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Ini usus halus, ini pilorusnya. Nah, sekian pelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakan di WA atau di Schoology. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.